Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di sesi kedua ini kita akan belajar latihan soal atau tutorial. Yang pertama kita belajar tentang medan listrik ya. Jadi di sesi ini kita akan belajar latihan soalnya meliputi 4 aspek. Pertama, muatan garis. Yang kedua, pada lempeng ya, luas, medan listrik pada luas. Yang ketiga pada volume, dan yang keempat persamaan garis medannya. Oke, yang pertama adalah kita bahas tentang ini, salah satu contoh soalnya tentang muatan garis. Jadi kita menghitung berapa medan listrik yang diakibatkan oleh suatu medan listrik. Ini sudah saya cantumkan bagaimana cara pengerjaannya, namun alangkah lebih baiknya kita belajar bagaimana alur cara pengerjaannya. Oke, kita copy dulu ini ya. Kita copy, kita bikin jadi untuk membuat slide, buat halaman baru untuk Ctrl N ya. Oke, Ctrl V, kita coba di sini. Oke, di soalnya seperti ini. Nah, di sini seperti yang kita bahas tadi ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke, saya buat menjadi 2 slide ya. Oke, ini slide-nya bisa. Oke, ini soalnya ya. Oke, soalnya kita tarik ke atas. Oke, ini kita tarik. Nah, seperti ini ya. Soalnya seperti ini bunyinya. Kecilan. Nah, ini soalnya. Nah, ini aja. Oke, nah ini gambarnya. Di sini ada soal berbunyi seperti ini. Ya, 2 muatan garis tak hingga dengan kerapatan rho ya. Kerapatan ini rho L ya. Biasanya kita sebut di sesi teori ya, dilambangkan rho L. 5 nanocoulomb. 5 nanocoulomb itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 ya, coulomb per meter. Jadi ada muatan sebesar 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb per meter. Masing-masing terletak pada sumbu X dan sumbu Y di dalam ruang hampa. Tentukan E, medan listrik di titik A 0,4, jadi X-nya 0, Y-nya 0, lalu 4, dan di titik B 0, 3, dan 4. Oke, kita bahas, kita gambar dulu ya. Gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, saya gambarnya seperti ini. Oke, kemarin kita bahas ya. Oke, kita gambar, jadi gambarnya yang di titik A itu seperti ini. Alangkah lebih baiknya seperti ini ya. Oke, nah saya hitung dulu ya. Nah, alurnya seperti ini. Kenapa saya buatkan orekannya seperti, anggaplah ini seperti menulis di papan. Biasanya lebih paham ya dibandingkan langsung ditampilkan plak. Nah, anggaplah pengganti papan. Ini Y positif, ini sumbu X positif, yang ini yang X positif ya teman-teman, ini Y positif, dan yang di atas ini sumbu Z positif. Oke, seperti ini. ALT 11 Z, ALT 11 positif Z. Oke, jadi grafiknya seperti ini. Kawatnya sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Berarti di sini terdapat 2 kawat penghasil medan listrik, yaitu pada sumbu X ini menghasilkan medan EX dan pada sumbu Y menghasilkan medan EY. Jadi di sini nanti tinggal dikalikan 2. Mudah bukan teman-teman? Ya, oke, pertama kita ketahui dulu rho L-nya ya, diketahui dulu di sini. Nah, oke, kita tulis dulu ALT 11 ya. Cara menuliskannya ini rho, Romawi rho, garing kalau menulis subscribe di persamaan equation editor, yaitu dengan garis bawah rho L seperti ini ya. 5 nanocoulomb ini sebenarnya 5 kali 10 pangkat. Nah, kalau pangkat tanda petik atas ya, min 9. Jadi hasilnya seperti ini, coulomb per meter. Oke, paham kan ya? Terus selanjutnya kita masukkan lagi nilai epsilon 0 ya, LT 11
epsilon. Epsilon 0 permeabilitas ya pada ruang hampa itu 1/36 pi. Pi-nya seperti ini ya. Nah, kali 10 pangkat min 9. Oke. Ini kita kecilkan dulu. Kontrol. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, bisa ya diterima. Oke, kita hitung dulu totalnya, karena di sini ada 2 ya, 2 garis maksudnya, yaitu pada sumbu E positif dan sumbu Y negatif. Y positif sepanjang tak hingga ya. Nah, titik PA 0,04 ada di sini, saya anggapkan di sini ya. Oke, saya tulis aja di sini PA-nya P A. Nah, di sini 0,0,4 kurung. Oke, nah di sini ya. Jadi tingginya di sini jaraknya sebesar 4. Berarti R-nya atau rho-nya ini sama dengan 4 yang tegak lurus pada kedua EX dan EY. Oke, kita langsung aja. Berarti total di sini adalah penjumlahan dari medan listrik oleh kawat pada sumbu X sumbu Y. ALT 11 A. Oke. Seperti ini berarti papan tulis ya. Oke, total sama dengan X ditambah Y. Ini saya gambarkan seperti ini, X dan Y. Rumusnya kita lihat di sebelah kemarin rumusnya. Nah, ini rumusnya ini ya. Rho L dibagi 2 pi epsilon 0 rho. Nah, rho di sini yaitu besar vektornya jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya ya tadi. Jaraknya dari sini ke sini tuh 4. Oke, rumusnya tadi. Oke. Ini tadi rumusnya E sama dengan, ini saya tulis saja di sini ya. Berarti ALT 11 sigma E. Kalau sigma tulis saja sini S besar sigma E sama dengan EX nya tulis rho L dibagi 2 pi F epsilon, kasih tanda ya, ini garing seperti ini ya, epsilon, subscript bawah 0. Nah, ini saya tulis R aja biar lebih mudah. R vektor satuannya kemana? Ini vektornya arahnya pada sumbu Z, tulis AZ aja. Nah, seperti ini ya. Ini pada sumbu X, saya tulis X ya. Nah, selanjutnya karena besarnya sama, hanya penjumlahannya sama, berarti tunggu dulu. Oke, hanya ditambah sama dengan yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sumbu Y. Namun karena sama ya, besarnya ini dan ini sama, dijumlahkan berarti sama, berarti hanya di sini rho dibagi 2-nya hilang ya, berarti pi epsilon 0 seperti ini ya. Yang aja di copy aja, C V C 2-nya hilang. Ini kan teman-teman. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. Oke, angkanya kita masukkan ALT 11 sigma besar E sama dengan ini, kita tulis lagi ya, Ctrl V. Selanjutnya kita sama dengan rho L nya ini bagi kita buat pembagian dulu, sip.
Rho L nya ini 5 kali 10 pangkat min 9, tarik ke sini, P nya ada, Pi sini Ctrl C, masukkan ke sini ya teman-teman. Oke, hasilnya lalu 4. Nah, selanjutnya di sini seperti apa teman-teman? Nah, 10 pangkat min 9 kan bisa kita coret ya. Ini habis, saya blok aja dengan tanda merah, berarti dicoret, hilang merah. Terus yang P juga ini saling coret, merah. Yang ini merah, P di sini merah. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini naik ke atas, berarti kita buat pembagian lagi. Shift dalam kurung dibagi shift dalam kurung. Oke, di sini 4 ya. Ini jarak R-nya, ini R-nya 4 ya, besar vektornya 4. 5 dikali 36. 5 36 dibagi 4 berapa ini hasilnya? Dibagi 9 kan ya. Oke, 9 sama dengan 5.9, hasilnya 45. Jangan lupa vektornya urutan tadi AC. Nah, sudah begini hasilnya. Berarti dari soal ini, berapakah medan listrik dulu ada masalah ya, ini ya, saya perbesar. Oke, berapakah medan listrik total di titik PA 0,0,4 adalah sebesar 45 Coulomb satuannya ini jangan lupa satuannya ya, volt per meter, atau sama dengan Newton per Coulomb, terserah Newton per Coulomb ya, Newton per Coulomb atau volt per meter. Nah, volt meter terserah ini ya. Nah, oke, ini sudah hasilnya total, mudah kan dipahami kan ya. Jadi dua muatan garis tak hingga dengan kerapatan 5 nanocoulomb per meter masing-masing terletak pada sumbu X dan sumbu Y di dalam ruang hampa. Tentukan E di titik A. Berarti di titik A di sini ini adalah jawabannya, yaitu sebesar 45 volt per meter atau Newton per Coulomb. Arahnya pada sumbu Z. Saya kasih tanda biru, arahnya pada sumbu Z ya. Nah, ini kan ke atas semua, yaitu pada sumbu Z. Oke, selanjutnya ini yang nomor 1 kita copy di sini ya. Kita lanjut ke nomor 2 selanjutnya, yang B. Yang B di sini ini saya simpan di sini hasilnya ya, sama ternyata ya. Yang sama di sini namun lebih lengkap di sini. Oke, sama ya. Ini lebih enak yang ini ya. Oke, selanjutnya yang ini. Sama dengan soal yang tadi, kita caranya sama, cuman bedanya ini pada titik 0,3,4 ya, 0,3,4. Caranya sama persis, cuman kita hitung kembali. Oke, saya hapus ya. Saya hapus bagaimana runtutan ceritanya. Oke. Oke, kita geser ke sini, sama dengan yang tadi, dengan nomor sebelumnya ya. Koordinatnya adalah 0, yaitu titik X-nya 0 ya, sumbu Y-nya 3 dan sumbu Z-nya 4. Nah, berarti titiknya ada di sini teman-teman. Nah, ada di sini ya. Saya kasih tanda hitam. Tanda hitam itu ya. Oke. Di sini ada dua medan.
Yang pertama pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu enak karena jaraknya tegak lurus. Jadi arahnya langsung pada sumbu Z ke atas, punyanya Y. Nah, punyanya EX, kita tarik garis ke titik tersebut. Ternyata garisnya miring, membentuk suatu vektor. Nah, kalau miring ini kalau diuraikan terdapat dua vektor, yaitu pada sumbu Y dan pada sumbu Z. Sama dengan seperti ini ya, kalau diproyeksikan pada sumbu Y seperti ini, pada sumbu Z juga seperti ini ke atas ya. Jadi punyanya EX ini ada dua komponen vektornya, yaitu AY dan AZ. Sedangkan punyanya AY murni yaitu AZ, arahnya ke atas. Kan sudah tegak lurus ini. Yang ini juga tegak lurus, cuman arahnya menyamping. Oke, kita hitung dulu. Kita ketahui di sini sebelumnya, dari soal sebelumnya, rho-nya 5 kali 10 pangkat min 9. Pi kali epsilonnya kita langsung kalikan aja ya. Pi epsilon ini hasilnya tuh ini ya. Ctrl C, ini yang kita hitung aja dulu. Ctrl V, pi epsilon 0 ini sama dengan sama dengan P dikali epsilon 0 ini. Jalan ya, epsilon jalan. Masih nulis dulu bentar ya. Sama dengan, nah seperti ini ya, hasilnya 1/36. Kalau dibagi ini 1 dibagi, kan rata-rata pakai ini ya. Tunggu dulu, oh sulit ya. Ctrl X, pindah ke sini. Epsilon 0. Oke, saya tulis di sini P-nya. Tidak ada ya. Nah, ini 1 dibagi dalam kurung. Nah, jadi seperti ini ya. Hasilnya sama dengan ini, coret-coret 36 naik ke atas. Berarti sama dengan 36 dikali 10 pangkat 9. Oke, seperti ini ya. 36. Nanti 9-nya itu hilang. Oke, kita lanjut ke ini. Cara yang paling mudah kita lihat di sini pada sumbu EY. Nah, di sini ya. Kita hitung dulu di sini B. Berarti totalnya sama dengan E oleh sumbu X, E oleh sumbu X ditambah E oleh sumbu kawat sepanjang sumbu Y, sehingga sama dengan tadi kita hitung yang punyanya EY dulu. EY karena tegak lurus sama dengan tadi rumusnya. Nah ini ya, mudah, saya copy aja. Punyanya EY sama persis V. Nah ini mudah ya. Ini punyanya EY, anunya sama, kita hitung sama dengan yang atas 5 kali 10 pangkat 9. Ini kita hitung ke sini. Yang di bawah tuh ini ya, ini Ctrl C, ada duanya, Ctrl V dikali berapa jaraknya?
jaraknya di sini dari titik ke sumbu Y secara tegak lurus, jaraknya di sini adalah 4. Dari sini ke sini 4 ya, sama dengan tadi 4. Oke, lanjutnya sama dengan 10 pangkat min 9 saling coret ya. Ini saya tulis merah. Ini gak dihitung, gak apa-apa ya. Merah. Pi-nya saling hitung, heading ke atas. Selanjutnya 36-nya naik ke atas ya. Oke. Yang di bawah ini 2 kali 4 ya. 2 kali 4, yang di atas 5 kali 36. Oke, berapa hasilnya teman-teman? 36 dibagi 8 ini 36 kali 5 4 ini 9. Oke, kita hitung. Ini 8 ya. Oke, saya pakai kalkulator di sini. Oke, 5 kali 36 dibagi 2 dibagi lagi 4. Oke, 22,5 AZ. Berarti di sini 22,5 arahnya pada sumbu AZ. Ini pada sumbu AZ. Sekarang kita hitung pada EX. Oke, yang EX punya ada 2 ya. Ini ada 2 vektor. Kita lihat dulu ini sumbu Y. Yang ini pada sumbu X. Kita hitung vektornya dulu. Saya berikan di sini vektornya LP11. Vektornya bagaimana? Vektornya ini teman-teman, dari sini, yaitu 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Oke, R-nya saya tulis saja ya, misalkan vektornya itu A sama dengan 3A Y ditambah 4A Z. Seperti ini kan teman-teman vektornya, vektornya ya, saya tulis R-nya vektor. Nah, besar vektornya R sama dengan adalah Pitagoras dari komponen yang ada di sini. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya sama dengan akar 25. Akar 25 seperti ini ya. Nah, ini sama dengan hasilnya 5. Selanjutnya vektor satuannya, saya tulis vektor satuannya lambangnya apa ya, AR aja, AR ya. Vektor satuannya sama dengan, berarti ini 3AX, ini vektor satuannya dibagi 5. Oke, sudah dapat ya. Ini vektornya, ini vektor satuannya, ini besar vektornya, kalau digabung jadi vektor satuan. Oke, kita hitung sekarang ALT11 EX sama dengan yang ini ya, besarannya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Ini kita ganti jadi R, saya ganti ini R ya, pada sumbu X. Nah, sumbu X. Oke, caranya sama sudah dengan yang ini ya, hasilnya sama. Ctrl C, V. Ini vektor satuannya. Nah, ini vektor satuannya ya teman-teman. Ini salah ya, ini yang ini sebenarnya. Kita copy yang ini, Ctrl C. Maaf ya, memang kayak gini kalau dinulis di komputer. Oke, ingat row-nya tuh ini, 2-nya ini, epsilonnya ini, RX-nya adalah besar vektornya itu ini ya, ini. Jadi ini kita rubah menjadi 5.
kasih tanda hitam aja. 5 ya. Nah, 5. Oke, 5 seperti ini. 10 pangkat min 9 nya dicoret, saya tanda merah. B nya juga dicoret, tanda merah. 5 atas dan bawah bisa dicoret. Nah, oke, kita hitung aja ya. Berarti jumlahnya LP11 E X sama dengan ini berapa teman-teman? Yang P nya sudah hilang, yang merah ini hilang habis ya. 10 pangkat 9 di atas dicoret dengan yang di bawah. P yang ini dicoret dengan P yang di ini. Saya kasih tanda merah. Oke, selanjutnya ini 5 ya. 5 saya kasih tanda merah ya. Bisa saling coret dengan ini. Dengan yang ini. Yang di bawah ini teman-teman. Oke. Kok gak merah ini? Nah, ini merah. Nah, selanjutnya yang tidak merah ini yang kita hitung ya. Berarti 2 kali 5 10 36 naik ke atas. Berarti ini 36 naik ke atas. Naik ke atas. 2 kali 5 ini 10 di bawah. 10 dikali vektor satuannya. Vektornya ini ya. Ini Ctrl C kan ke sini. Ctrl V C berarti sama dengan 3,6 ya dikali ini sama Ctrl V. Oke, kita hitung sekarang 3,6 kali 3 berapa? Kita hitung pakai kalkulator di sini ya. 3,6 dikali 3 sama dengan 10,8. Berarti 10,8 A AY. Oke, sorry. Caps lock. AY. Seperti ini ya. Ditambah 3,6 kali 4. Kita hitung di sini 3,6 dikali 4. Hasilnya 14,4 ya. Saya pindah ke bawah saja. AC. Oke, kita hitung totalnya di sini ya. LP11 E total sama dengan yang EY nya mana? EY nya tuh ini ya. Ctrl C, Ctrl V. Yang EZ nya, EX nya tuh ini. C terus tambah Ctrl V. Nah, di sini yang sama EZ nya tuh ini. Saya kasih tanda biru. Oke, ini ya. Berarti ini dijumlahkan 22,5 dijumlahkan 14,4. Nah, ini 14,4 ditambah 22,5. Hasilnya 36,9. Nah, oke. Berarti totalnya di sini LP11 E total sama dengan 10,8 A Y plus ini ya 22,5 ditambah 14,4, tapi yang kita hitung 36,9 A C. Nah, inilah besarnya totalnya. Jadi 10,8 Newton per Coulomb. Satuannya volt per meter atau Newton Coulomb, terserah, bebas ya. Nah, bebas atau Newton per Coulomb atau ya
Jadi di sini satu yang dari hasil perhitungan totalnya didapat 10,8 pada sumbu AY dan 36,9 pada sumbu AZ voltmeter, yaitu ini totalnya oleh garis oleh muatan garis, dua muatan garis sepanjang sumbu X dan sepanjang sumbu Y. Jadi nanti tugasnya silahkan kalian buat koordinat sendiri, lalu dengan langkah yang sama kalian hitung berapa itu totalnya, terserah caranya. Cukup dengan cukup dengan memperhatikan rumusnya, persamaannya ya. Ini saya tulis persamaannya, kuncinya ya, yaitu memperhatikan ini. Cukup tulis, jadi kalau misalkan vektornya itu ALT 11R sama dengan 3AX plus 4AY min 5A. Jika ada vektor seperti ini sudah dipastikan koordinatnya 3, 4, min 5 seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal masukkan saja vektornya, berapa besar vektor ini ke sini ya, besar vektornya, lalu berapa vektor satuan ini, vektor satuan sini ke ini aja yang saya blok ya. Saya blok biru vektor satuannya dan saya blok orange. Jadi seingat ya, 11 R sama dengan SQRT square root. Nah, ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, berapa hasilnya? Nanti selanjutnya dicari berapa vektor satuannya. Vektor satuannya seperti ini ya. A, saya tulis A apa saja lah, AZ boleh, sama dengan vektor ini R nya. Nah, ini di sini ya, masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, lalu dikalikan sini. Nilai ini sudah ada di sini, sudah ada di sini ya nilainya. Oke, berikut contoh soal nomor 1. Nanti kita berlanjut soal nomor 2. Sekian, terima kasih dari saya.